yang berkesan dalam hidup mama dan berguna untuk motivasi kalian berdua, anak-anakku. Nah, hidup menderita bukan karena tidak punya, karena kita masih berusaha. Bayangin, mama dulu hanya modal lombok 1 on. Hanya modal lombok 1 on menjadi 100 kilo. Menjadi 100 kilo. Karena mama ndak punya uang, mengutang lombok 1 on di warung. Nah, disemai, ditanam menjadi banyak, bisa untuk hidup, menghidupi kalian semuanya. Itulah perjuangan mama dulu. Terus gimana asal mulanya nenek atau mama ini bisa sampai ke Sungai Tempurung? Ya, karena saya kan mengikuti bapak kalian. Namanya istri kan harus ikut suami kemana suami berusaha. Maksud kita mau ikut orang tua terus. Nah, mau ndak mau kan harus ikut suami ke mana usaha. Nah, itu kita usahanya di tengah hutan. Karena dulu bapakmu itu bekerja sebagai Ngerawang itu apa? Rintis. Apa ya namanya ya? Yang nerawang hutan nenol ya. Iya. Menenol kaplingan orang papeda, orang agraria, semua itu dulu kan jadi kelompok tani sepakat, kelompok tani coklat. Waktu itu tahun berapa ya? Tahun 87. Jadi mama hidup di tengah hutan. Hidup 2 orang sama bapakmu itu. Kalau yang anunya itu yang teman-temannya agraria itu ya pulang ke Tanah Merah itu. Nanti pagi baru naik ke ke hutan lagi. Mama tinggal di hutan berdua sama bapakmu. Berarti mama dulu waktu sama bapak kalau pas tinggal di hutan tuh cuma hidup sendiri dan sebatang kara. Iya, walaupun ibaratnya itu kalau gelut ya tidak ada yang nolongin. Tapi enak. Mau makan daging payo ada, mau makan daging kijang ada, ikan ada. Di sampingnya mama hidup itu ada sungai. Berarti semua makan atau cuma di situ perjalanan untuk pendidikan itu minim sekali, jauh. Berarti mama sama bapak dulu di hutan atau di rumah kita yang dulu itu makan atau kehidupan kita semua dari alam? Ya dari alam semua. Bahkan mama aja dulu sama bapakmu itu kadang-kadang kalau pergi tempatnya kakaknya mama itu sambel 1 toples. Nanti kalau sudah sampai di hutan ya untuk lalapannya ya pucuk kopi, pucuk jambu mente, terus buah betete, terus banyak buah-buahan di hutan itu kalau untuk hidup di hutan itu. Cuma ya itu kalau untuk menjual keluar itu jauh sekali, perlu waktu yang panjang. Bahkan kita jalan kaki aja menuju ke pasar atau menuju untuk kita berjual beli itu aja sampai jalan sampai 5 jam. Lumayan lama juga ya? Ya iya.
Makanya mama sekarang tidak senang anak-anakku tuh sebentar ngeluh, harus pintar-pintar megang uang, pintar-pintar cari uang, supaya ndak, kalau kita itu jangan sampai walaupun kita menderita, jangan sampai membebankan orang. Kalau bisa kita malah ngasih, supaya hidup kita supaya berkah, tentrem, ayem itu. Jadi orang hidup itu pengalaman hidup terutama harus kayak gitu. Terus satu lagi, mama dulu pertama ketemu sama bapak itu gimana? Ya, mama dulu kan kerja di PT Mabbuaya itu. Nah sama di situ, terus di situ mama sakit pulang, sekalinya bapakmu nyari ke situ, baru diantar sama namanya Pak Dullah itu. Itu yang namanya Pak Dullah itu masih ada? Kalau enggak salah Pak Dullah itu dulu apa ya, Pak Dullah itu yang jadi dulu mamanya Eni. Ini siapa? Apa ini? Neni. Neni. Pak Dullah dulu bapaknya Neni. Nah, Ruwet itu dulu itu anak istrinya Pak Dullah yang lamarkan dulu bapakmu sama mama. Nah, yang jadi suaminya Lek Kirun itu. Suami kah istri? Istrinya. Nah, sudah gitu dulu itu, terus gitu yang namanya anaknya Pak Dullah itu kan laki-laki. Nah, mama di hutan itu didatangin itu, bilangnya suruh ngurut itu bapak Pak Dullah itu. Sekalinya belum sampai mama sampai di rumahnya sudah meninggal yang orang tua angkatnya bapakmu itu di rombongan 17. Itu yang namanya Pak Dullah itu anak-anaknya siapa? Coba Pak Dullah anak-anaknya mama kurang ingat. Ada saudara-saudaranya lah. Nggak inget aku ya, pokoknya yang itu kan setelah bapaknya Pak Dullah itu meninggal kan Rabine sama itu Lek Kirun mungkin. Nah, sama Lek Kirun punya anak 2. Ya, Neni sama Iya. si siapa? Adiknya Neni itu? Iya. David. Berarti mama sama istrinya Om Kirun yang dulu tuh mama memang sudah kenal. Ya kenalnya yang suaminya namanya Pak Dullah itu ngelamarkan bapakmu itu. Dulu kan Pak Dullah itu kan kenal sama Pak Demu. Nah, atas anak KTP-nya aja di rombongan 17 bapakmu itu dulu. Berarti mama sama bapak dulu istilahnya tuh apa namanya menikah tuh karena perjodohan. Iya, enggak kenal sembarang di jalan orang, enggak, mama itu enggak pernah nikah ketemu di mana-mana, itu enggak pernah. Yang pertama nikah juga dijodohkan juga sama mertuanya itu, yang sama neneknya Mas Paris itu. Habis gitu sudah nikah itu modelnya kayak itu, kayak istilahnya ndak wajar lah, kayak macam di guna-guna ya, kayak ndak sadar lah. Ke mama aja minta tolong ndak ada yang nolongi, perasaan ada hutang besar gitu seperti anu tuh, kayak apa namanya, sebongkah batang apa namanya, batang kayu tunggul itu ya, kayak tunggul tuh besar kayak gitu. Itu perasaanku. Terus lihat bulan itu di dalam sumur, itu ceritanya mama itu dulu pertama tuh. Sudah gitu
terus orang itu suami mama itu pergi itu mama itu dibikin gila. Akhirnya nikah sama bapaknya kakang. Nikah sama bapaknya kakang itu loh, mama itu ndak sadar. Kayaknya orang itu juga yang sama mama itu modelnya kayak dikasih pengingatan yang kuat gitu nah sama orang yang laki yang namanya Rasman itu. Sampai mama kerja itu di Samarinda itu, perasaanku ketemu orang itu terus ya, sampai mama itu ndak berani belanja. Pulang tuh mama itu tangan mama jotos-jotoskan di tembok itu sampai berdarah-darah sini. Terus sama majikan mama itu dicarikan obat ke air putih, dikasih minum carikan air putih di sana, air tawar di tempatnya mana kah orang di air putih itu, baru sembuh. Bilangnya kalau kamu sembuh, bilangnya ikut bapak ke Bandung, bilangnya gitu. Sekalinya sama mama itu ndak boleh, kayak apa bilangnya Pak, bilangnya orang ini kan cuma anaknya satu-satuku yang untuk bilangnya untuk sambat sebut, bilangnya kalau dibawa kemana kayak apa kayak gitu. Terus kerja lagi di Cendana, terus ya itu ketemu bapaknya kakang itu. Mama itu kan kerjanya di kantin, banyak orang yang kasih surat sama mama itu, sama bapaknya kakang itu mau dibuang kemana, udah disampaikan sama aku. Berarti mama dulu yang mudanya karirnya juga banyak ya? Iya, suratnya kepok kayak gini. Ya, yang orang punya itu ya, yang orang punya sepit-sepit itu di laut itu kirimin surat sama mama itu enggak pernah disampaikan sama mama. Berarti mama prima donanya Cendana, Prima dona Cendana kayak gitu. Nah, bilang gitu. Sampai yang mama dulu sudah mau itu sama Brimob, ya penjaga kapal besar itu, kapal Jepang. Itu aja sudah tiba-tiba orang tuh kenapa bilangnya Dek, bilangnya pernahkah pernah terima surat sama saya kok enggak dibalas-balas, bilangnya saya enggak kok, aku kan dulu kan bahasa Jawanya kan masih toto mboten nate angsal serat kalih panjenengan namanya sinten. Nah, namanya itu Mas Faris, dulu namanya Mas Faris juga. Mas Faris juga. Kalinya bahasan sudah aku dapat bapaknya Mas Teguh itu baru yang tukang buang suratnya itu baru ngaku. Temanku sekantin juga. Iri kali Maya. Kali. Dulu mama hampir itu orang hampir punya suami orang Jepang. Kalau mama mau tapi aku pikir kalau aku kalau ya hitni something gorok gitu. Tutup sudah kan sampainya mulai.